ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya cintai akhinal karim Bapak Ustaz Slamet Aryadi selaku pimpinan BKM Masjid Jami Nurul Jannah, dan juga guru kita semua. Mudah-mudahan beliau beserta seluruh jajaran senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam rangka memakmurkan masjid dan senantiasa menunjukkan kita jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah yang kali ini alhamdulillah hadir bersama kita, Bapak RW, Pak D, Pak RT, beserta jajaran, mudah-mudahan senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para kesepuhan yang mohon tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini yang memenuhi undangan Bapak Sunarius keluarga, mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini senantiasa diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi amal ibadah buat kita semua. Terakhir, teristimewa untuk keluarga besar Bapak Sunario yang sedang berbahagia, dan juga Ananda Ibrahim Rafiq Abqori. Betul Pak? Abqori, betul. Yang sudah dihitan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan bersama, khusus untuk Ananda Ibrahim Rafiq Abqari, umumnya untuk anak-anak kita semua, mudah-mudahan disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan ahli sholat, dijadikan ahli Al-Quran, dijadikan pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata, Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini sudah jam 21:55, berarti waktu saya 5 menit lagi ya. Malam minggu aman. Saya besok subuh harus ke Garut. Makanya tadi agak telat, pengkondisiannya agak repot kalau sekarang. Lebih repot lagi. Kalau dia main nak bocah cuma 2 udah gede-gede semua. Saya baru punya bayi. Bapak ya, bela diri dikit Bapak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di waktu yang singkat ini sedikit barangkali kita sama-sama mengingat kembali pelajaran tentang hikmah khitan. Dalam bahasa fikih, kalau orang Sunda mah sebutnya nyunatan ya. Gak salah karena hukumnya sunnah, kata Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Syafi'i. Lebih umumnya dikatakan, kalau beliau berpendapat bahwa khitan untuk laki-laki itu hukumnya wajib. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya sunnah, makanya disebut nyunatan. Dalam bahasa Arab disebut khitan. Kemudian acara resepsinya disebut walimatul khitan. Dalam bahasa lain, dalam kitab I'anatul Talibin juga dikatakan bukan walimatul khitan, tapi walimatul izar. Karena yang yang ditasakurinnya sedang dalam kesakitan, dan itu sakit. Baik hadirin rahimahullah, paling tidak ada 3 atau 4 hikmah khitan. Kenapa kita disunahkan atau diwajibkan untuk khitan, terutama bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Dan tentunya setiap yang disyariatkan oleh agama itu mengandung kebaikan.
Yang pertama adalah jelas menjalankan syariat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syariat ini juga berawal dari sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni diamalkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai bapaknya para nabi. Bahkan putra-putra beliau, yakni diantaranya adalah Nabi Ismail alaihissalam, beliau dihitan, kalau saya tidak salah dalam riwayat, di usia 13 tahun. Jadi wajar kalau di orang Jawa biasanya sudah SMP, SMA, ada riwayatnya ya, 13 tahun. Asal jangan ngikutin Nabi Ibrahim aja. Ibnu Samanina sanatan, anak. Jadi di antara riwayat mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikhitan Ibnu anak Samanina 80 sanatan tahun, anak usia 80 tahun. Mungkin ini berlaku bagi mukallaf bisa ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, kalau saya tidak salah dalam riwayat usia 7 tahun, seperti menjelang atau ketika masuk sekolah dasar. Ini pilihan buat kita Pak, mampunya kapan. Lalu bagaimana ada yang di usia 7 hari setelah kelahiran, ada riwayatnya adalah cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hasan dan Husain. Beliau berdua dihitan di usia 7 hari setelah kelahiran. Mana saja boleh pilih, silahkan, mampunya kapan. Dan ini memang kewajiban bagi kita orang tua terhadap anak-anak kita. Yang pertama menjalankan syariat, kedua menjalankan fitrah. Satu hadis sahih mengatakan bahwa fitrah manusia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan 17 tahun ke atasnya. Saya kira yang gak usah diperjelas sudah paham ya, sunnah dicukur. Kemudian mencabut bulu ketiak. Nah kalau bulu ketiak sunnahnya dicabut. Makanya kalau bapak-bapak biasa sambil ngelamun gitu gini, nah ini sunnah cabut, sunnahnya begitu. Kemudian kumis, memotong kumis, bukan dihabisin, dipotong biar nggak terlalu panjang kumisnya. Kebayang kalau kepanjangan minum pada nyangkut. Kemudian memotong kuku, dan ini adalah tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya salah satunya adalah dalam Islam ini jangankan hal-hal besar, hal-hal kecil saja sampai motong kuku saja ada aturannya sebenarnya. Itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesucian untuk ibadah, atau dalam bahasa fikih disebut dengan thaharah. Kita pahami bersama di antara syarat sah sholat adalah suci dari najis. Dan ketika kita pipis, ketika kita kencing, ketika masih ada kulupnya belum disunnah, maka akan sangat berpotensi najisnya masih tersisa di kulupnya. Maka ketika hitan kulupnya itu dihilangkan, akan mudah untuk membersihkan najis yang tersisa di kulfah atau di kulup atau di ujung alat kelamin laki-laki. Yang kedua adalah menjaga kesucian dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, singkat saja, yang ketiga di antara hikmah hitan adalah mendidik keberanian, as-syaja'ah. Bayangkan kalau sekalian, hitan itu luar biasa sakit.
Makanya tidak ada dalam sejarah hitan 2 kali, saking sakitnya. Ada Pak yang 2 kali? Nah, ini oh gitu, 2 kali sakti berarti. Balik lagi. Gak ada sejarahnya, itu mah apa namanya, kasus yang kecil aja, gak banyak sekali. Beda sama ibu-ibu melahirkan, katanya sakit, tapi ya brojo lagi sampai 5. Kenal lagi saya. Sayang Pak. Itu ya. Anak saya aja yang ketiga beres hitan marah-marah, ayah bohong. Kenapa? Katanya nggak sakit. Aku nggak mau disitan lagi, ya udah nggak bakalan lagi sekali doang. Jadi itu hadirin Allah, di antara hikmah daripada khitan, yang pertama adalah menjalani syariat Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling penting. Ini kewajiban kita terhadap anak-anak kita, karena kita punya kewajiban yang sangat besar terhadap anak-anak kita untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi seperti mereka dilahirkan. Ini kewajiban kita Pak sebagai orang tua. Mereka diberikan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah, dilahir ke dunia dalam keadaan bersih, maka kewajiban kita mengembalikan kepada Allah juga dalam keadaan bersih. Kita kan sering dengar bahwa anak itu adalah amanah. Kalau kita diamanahin barang sama orang, kondisi awalnya bersih, misal kita diamanahin kemarin pas mudik, diamanahin burung, nah ini burung, punya burung banyak, pas mudik bingung, diamanahin ke tetangga. Karena ini amanah, maka ketika awal diamanahkan sehat, ketika diserahkan pun harus sehat. Anak-anak kita dilahirkan dalam kondisi suci, bersih, ahli surganya Allah, maka dikembalikan pula dalam kondisi suci dan bersih. Itu mesti diusahakan oleh kita. Ini kewajiban kita. Dan perlu kita ingat, anak-anak kita itu ya kita yang mau. Ada nggak anak kita berdoa, ya Allah saya pengen anaknya Pak Anu? Gak ada. Jadi yang punya kewajiban adalah kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai prasyarat agar ibadah kita lebih baik. Jadi menjaga kesucian untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang terakhir, mendidik berani kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau sudah berani hitan, berarti anak-anak kita punya sifat berani menjaga agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kita tutup dengan belum ya? Tutup. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum ala syaitanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.